インドネシアを訪問した理由はですね、我々 JAF 加盟組織の、に経験をしていただいて、若手のリーダー、Yang pertama untuk dan atas nama Ketua Umum beserta seluruh jajaran pimpinan pusat SPKP SPSI menyampaikan apresiasi yang dalam terhadap PUK SPKP SPSI PT NOK Indonesia dan manajemen yang pada ini hari surprise yaitu bisa menerima delegasi dari Serikat Pekerja Jepang sebanyak 15 orang yang tergabung dalam industri All JAF gitu, untuk melaksanakan best practice contoh baik hubungan industrial di Indonesia sebagai satu referensi bagi kader-kader muda serikat pekerja yang ada di Jepang. Sadari betul bahwa SPKP SPSI adalah bagian dari serikat pekerja dunia yang kita tidak pernah mengenal batas atas dasar batas suku, bahasa, agama, warna kulit, dan batas negara. Kita sangat universal. Serikat pekerja adalah satu seluruh dunia, gitu. Prinsip-prinsip solidaritas. Dengan demikian maka kehadiran Serikat Pekerja Jepang merupakan bagian dari kita untuk saling mengisi dan saling belajar dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih dinamis, hari esok yang lebih berat tantangannya bagi serikat pekerja di dunia termasuk di Indonesia, termasuk juga di NOK. Tapi kita percaya bahwa NOK adalah merupakan leading sektor di SPKP SPSI, menjadi leader union di SPKP SPSI. Oleh sebab itu kita berkunjung ke NOK Indonesia. Aduh, taper. Di luar konteks ya, tapi bagaimanapun pimpinan pusat SPKP SPSI punya sikap mensikapi peraturan pemerintah tentang TAPERA ya, tabungan perumahan bagi rakyat. Masalah itu dulu pernah menjadi isu seksi, tapi belakangan terhenti dan kemarin keluar peraturan pemerintah. Setelah kita kaji secara seksama bahwa ternyata sikap kita SPKP SPSI menyatakan bahwa TAPERA tolong dikaji ulang sekali lagi agar lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan kaum pekerja. Kita tahu bahwa pekerja harus memberikan kontribusi sebesar 2,5% dari upah yang dia dapat apabila upahnya di atas 5 juta dan perusahaan memberikan kontribusi 0,5%. Akumulasi 3% dari upah yang didapat rasanya belum cukup untuk memenuhi hajat hidup khususnya tempat atau papan. Sebetulnya spirit pemerintah untuk membuat undang-undang TAPERA rasanya saya pikir merupakan satu bentuk implementasi dan niat baik. Implementasi Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Parameter hidup layak itu ya cukup sandang, ya cukup pangan, ya cukup papan. Artinya cukup kebutuhan rumah tinggal. Tapi dengan kontribusi yang 0,5% dari perusahaan dan tabungan 2,5% dari pekerja sebulan sekali, dengan tingkat upah yang sekarang kita rasakan rasanya belum memadai. Oleh sebab itu sekali untuk dikaji ulang agar manfaatnya lebih baik bagi kepentingan pekerja dan masyarakat yang akan datang. Jadi jangan dipaksakan dengan TAPERA yang kali ini. Parameter hidup layak itu ya cukup sandang, ya cukup pangan, ya cukup papan. Artinya cukup kebutuhan rumah tinggal. Tapi dengan kontribusi yang 0,5% dari perusahaan dan tabungan 2,5% dari pekerja sebulan sekali, dengan tingkat upah yang sekarang kita rasakan rasanya belum memadai. Oleh sebab itu sekali untuk dikaji ulang agar manfaatnya lebih baik bagi kepentingan pekerja dan masyarakat yang akan datang. Jadi jangan dipaksakan dengan TAPERA yang kali ini. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa Serikat Pekerja Jepang atau JAF itu kunjungan ke Indonesia 3 hari. Kemarin mereka di Jakarta ada seminar. Hari ini khusus JAF mengunjungi Cembu atau CAP. Dimulai tadi pagi berkunjung dan benchmark untuk hubungan industrial di plant level di PT NOK Indonesia. Terus siangnya sampai barusan selesai itu adalah kunjungan ke pimpinan cabang. Nah tentunya ini adalah hal yang positif di tengah kondisi bahwa kita memerlukan soliditas serikat pekerja di level global.
meskipun ini masih tatarannya Serikat Pekerja Jepang, tapi rasa-rasanya kalau kita teliti bahwa perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia itu cukup banyak. Di Bekasi yang menjadi anggota KEP setidaknya ada beberapa belasan lah perusahaan yang hari ini juga kita undang itu bersama-sama. Saya yakin apa yang kita sharingkan hari ini itu kemudian menjadi masukan bagi kita KEP, dan di sisi lain tentunya bagi kawan-kawan brother dari JAF itu juga akan menjadi masukan kepada mereka. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di forum bahwa ke depan tentunya kerjasama itu bukan hanya sekedar bersolidaritas. Artinya solidaritas itu kan bagi union global kan sudah biasa. Solidaritas di sana ada PHK dan seterusnya biasa. Cuman kerjasama strategis ke depan itu rasanya perlu lebih ditingkatkan. Misalkan kita kan banyak perusahaan MNC, multinational company, termasuk yang dari Jepang. Nah, di sana biasanya kan ada namanya PKB standar MNC. Nah, kenapa tidak ke depan kemudian kita bicara antar federasi, federasi Cembu atau KEP di Indonesia, kemudian JAF di Jepang, bicara tentang standar PKB atau CLE yang sama-sama di sektor tersebut. Misalkan ada industri ban, yuk bicara standar CLA atau PKB-nya industri ban itu bagaimana di Jepang, kemudian kita adopt yang baik-baik di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, begitupun ke depan rasa-rasanya juga kita juga perlu benchmarking ya. Misalkan katanya kan teknologi industri di Jepang kan lebih maju. Kenapa tidak kemudian dari sisi antar serikat pekerja tadi kemudian kita saling memberikan kesempatan kalau di sana ada peluang pekerjaan, atau katakanlah ini bukan dalam arti yang negatif, magang lah begitu, sehingga kemudian apa yang kita rasa dalam industri di Jepang kemudian bisa menjadi hal positif kita terapkan di Indonesia. Begitupun itu juga menjadi sharing bagi perusahaannya. Jadi itu. Ada keinginan ke Jepang dari. Nah, kalau keinginan menimba ilmu kan kita nggak ada batasnya. Jadi hari ini kan mereka berkunjung ke Indonesia. Meskipun sebelumnya beberapa tahun yang lalu dari pimpinan pusat juga ada kunjungan ke JAF juga. Nah, hari ini mereka kan dalam kelompok yang lebih besar, mereka berkunjung ke Indonesia. Mungkin rasa-rasanya melalui afiliasi KEP di pusat dengan JAF ataupun melalui Industri All, barangkali nanti akan ada event-event seperti itu. Itu bagi kami mungkin hal yang positif. Terakhir dari tadi kan mereka menyoroti, teman-teman dari JAF ini menyoroti tentang keikutsertaan pekerja muda di dalam organisasi. Pandangan dari Ketua PC sendiri seperti apa? Nah, saya pikir itu ini ya, mau tidak mau dan sudah merupakan keniscayaan. Memang kita harus akui bahwa bagi KEP itu secara kelembagaan ada komite pekerja muda itu kan baru di periode ini, dan itu pun rasa-rasanya belum merata untuk di tingkat daerah maupun di tingkat cabang. Tapi ke depan kita kan harus bangun bahwa generasi hari ini cara berpikir, mindset berorganisasi khususnya serikat pekerja pasti akan berbeda dengan orang-orang yang lalu gitu. Misalkan zaman-zaman saya, zamannya Mas Tri itu kan beda. Generasi sekarang katanya persepsi paradigma mereka tentang berserikat itu kan berbeda. Nah, itu yang harus ditembus dengan gaya-gaya anak muda sekarang. Oleh karenanya ya ini harus kita tingkatkan, dan bagi Bekasi tentunya beberapa cikal bakal sayap organisasi pekerja muda ini ya sudah kita bentuk gitu. Dan bahkan kemarin kita rapat sayap nasional itu ada di Bekasi. Pak, setelah kunjungan Pak, rencana tindak lanjut dalam waktu dekat kira-kira yang dilakukan apa nanti Pak? Nah, jadi sebenarnya kan begini, ini kan kunjungan ini kan sebenarnya memang create itu kan pimpinan pusat. Jadi yang punya kerjasama langsung itu kan kita dalam naungan pimpinan pusat KEP ya. Jadi kebetulan saja kemudian benchmarknya itu NOK plan level di Bekasi. Nah, kemudian ya sambil jalan kemudian ada pimpinan cabangnya Bekasi singgah juga ke sini dalam rangka kemudian benchmark juga gitu kan. Nah, karena rasa-rasanya juga akan bermanfaat, karena kalau kita bicara keluarga besar KEP terbesar di Jawa Barat. Kalau kita bicara KEP Jawa Barat, yang terbesar Bekasi. Nah, jadi seperti itu.